Oke, halo, halo, selamat malam. Selamat malam deh, Mas. Halo, halo, selamat malam. Oke, jadi kebetulan di Zoom kita kali ini aku mau bahas soal tugasku. Soal kita tuh mau ngebahas diskusi tentang child free gitu. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu mungkin namanya siapa, terus sekarang kuliah di mana, ambil jurusan apa. Oke, terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Alta Oriviel Tarigan, akrab dipanggil VL. Saya dari jurusan Rekayasa Nanoteknologi, Universitas Airlangga di Surabaya. Oke, 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 oke. Sial. Jadi biar santai, kita panggil nama aja ya. Siap, Oke, oke. aman. Jadi buat diskusi kali ini tuh kita bakal ada sekitar 14 pertanyaan gitu. Jadi kira-kira kita mau mulai nggak diskusinya? Boleh, boleh, Oke, silakan dimulai. oke, oke. Jadi jadi menurut menurut Phil tuh apakah apakah Phil ada rencana untuk menikah? Emang kita kan sebagai Gen Z itu kita sekarang masih muda sih. Kita masih di usia di under 20 kan, masih di bawah 20 tahun. Gimana sih? Apakah udah ada keinginan gitu atau enggak seenggaknya apakah udah ada niatan buat nanti pas usia udah matang apakah nanti udah achieve sesuatu baru akan nikah atau enggak sama sekali. Oke, kalau pertanyaan ini tuh sebenarnya jatuhnya ke personal, tapi nggak apa-apa. Kalau Ya, aku sendiri mau memilih kejar karir dulu, punya financial free dulu, baru nanti aku menikah, kayak gitu. berarti ada rencana untuk menikah. Untuk rencana nikah lebih ke Untuk rencana nikah lebih ke apa? Sorry. rencana nikah itu bukan prioritas pertama, mungkin kayak prioritas ke 8 dulu atau prioritas ke 10 gitu. Oke, oke. Kalau misalnya itu masuk ke dalam skala prioritas ke-8, menurut Phil tuh apakah Phil tuh siap gitu untuk menjadi orang tua? Mungkin buat sekarang kan pasti kan enggak kan, tapi mungkin apakah buat 10 tahun ke depan itu apakah sudah siap atau memang nanti kayak ada targetnya dulu harus begini dulu baru bisa dibilang siap atau enggak gitu. Oke, sebenarnya untuk menjadi orang tua itu nggak pernah aku pikirin sama sekali. Eh, Kalau terpikir pun itu kalau kita ngebahas bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. Baru aku kepikiran gimana cara jadi orang tua. Nah, sebenarnya kalau ditanya soal udah bikin step by step untuk menjadi orang tua dalam 10 tahun ke depan, itu aku belum pernah juga eh, membayangkan hal itu. Karena yang aku bayangin itu selalu kalau punya anak, pasti bagaimana cara mengasuhnya gitu. Bagaimana cara membiayainya, bagaimana cara memberikan makannya. Nggak sampai memikirkan bagaimana step-step yang perlu kulakuin dari sekarang hingga 10 tahun ke depan untuk jadi orang tua gitu. Itu enggak sih. Aku lebih mikirin bagaimana cara membiayai, memberi nafkah, memberikan makan, dan menurutku itu juga masih belum sanggup untuk sekarang. Nah, untuk 10 tahun ke depan aku juga belum tahu kayak gitu. Ya, ya. Oke, oke, oke. Memang kayak masih abu-abu banget siap lagi buat kita ya. Yang ya masih Benar. under 20 gitu kayak buat jadi Iya, orang tua itu kayak kepikiran aja enggak sih? Hmm, belum iya banget. kan. Tapi kamu pernah dengar gak sih kayak istilah child free gitu? Kalau menurut kamu apa sih yang Vila ngerti tentang makna dari child free itu sendiri? Kan kita kan lagi banyak banget kan lihat Kalau soal yang child free gitu loh. iya, Menurut kamu banyak tuh apa banget sih? sekarang orang ngomong. Hmm. Kalau menurut aku, arti child free itu adalah keputusan di mana seorang individu ataupun seorang pasangan, sepasang pasangan, tidak ingin memiliki seorang anak kayak gitu. Mungkin Oh, itu secara lahiriah dan juga secara adopsi. iya. Berarti iya sih aku juga setuju sih. Child free itu mau kayak momen di mana seorang seorang masyarakat, seorang ya manusia untuk memutuskan di mana dia tidak akan
memiliki seorang anak atau tidak akan membuat seorang anak terlebih dahulu gitu. Istilahnya sih kayak gitu sih. Kalau kebanyakan ya, Iya. istilah gampangnya kayak gitu sih. Oke. Ngomong-ngomong, tadi kan kita Hmm. udah bahas soal nikah di awal kan. Kira-kira nanti misalnya Phil nikah nih. Apakah Phil bakalan, misalnya Phil tipe yang nanti kayak mau child free aja gitu, tapi tetap mau nikah. Apakah nanti Phil bakalan membicarakan tentang child free tersebut ke pasangan Phil atau yang kayak, oh ya udah dia nggak perlu tahu kalau emang aku pengen child free gitu. Menurut kamu penting gak sih kita ngomongin itu ke pasangan? Oke, sebenarnya kalau tentang anak ini, aku tuh selalu melihat ke beberapa sudut pandang. Jadi yang pertama dari sudut pandang istri aku dulu. Jadi kalau aku udah nikah, aku punya istri, aku bakal diskusi dulu bareng dia bagaimana soal punya anak ini. Sebenarnya kalau aku sendiri itu lebih cenderung atau prefer kepada anak secara lahiriah yang lahir dari kita berdua gitu, bukan Oh, anak yang kita adopsi. Aku itu setuju untuk punya anak, tapi syaratnya aku harus sudah mampu secara finansial, punya nafkah yang baik, dan juga tidak memberikan dan juga mempunyai skill mengasuh anak, kayak gitu. Dan kedua, sudut pandang punya anak itu juga aku pasti tanyain ke orang tua aku, kakek nenek aku. Karena secara adat kita tuh juga perlu mempertimbangkan ya punya anak. Kadang ada adat yang masih memikirkan punya anak itu harus banyak lah istilah-istilahnya kayak harus cowok lah, harus cewek lah, kakaknya cewek, kakaknya cowok, kayak mungkin itu bisa jadi pertimbangan dan bisa ditolak, bisa diterima kayak gitu. Mungkin menurutku gitu sih. Jadi kalau ditanya oke. lagi soal mau punya anak atau enggak, aku jawabnya mau. Aku Oh, justru mau, bukannya enggak. oke, oke. Eh, Menurut Phil nih, kalau misalnya nanti memang ada istilah child free gitu, child free itu kayak kita normalisasikan gitu. Apakah menurut Phil itu keputusan child free dapat mempengaruhi hubungan dengan pasangan? Kalau misalnya kita berandai-andai, misalnya nanti Phil punya pasangan, Yes. apakah keputusan Phil untuk child free itu dapat mempengaruhi pasangan Phil atau enggak gitu? Atau sebaliknya gitu? Kalau menurut, oke, kalau menurut aku, mempunyai keputusan child free itu bisa mempengaruhi pasangan, itu benar banget. Nah, sekarang itu pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita lihat dari pengaruh positif, mungkin lebih ke aku sama istri aku nggak akan lebih cepat stres dalam menanggapi masalah. Karena masalahnya kan nggak ada tentang anak. Kita bisa cari duit bersama, hidup bersama, tanpa ada memikirkan anak. Nah, sekarang pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya pasangan kalau nggak memiliki anak, mungkin menurut aku eh, seorang ibu nggak akan bisa merasakan kasihnya seorang anak. Jadi dasar kasihnya seorang perempuan itu mungkin yang tadinya perempuan itu bisa lembut, bisa menjadi seorang ibu yang baik, tapi karena dia nggak punya anak, dia nggak merasakan punya anak, jadinya dia ya udah seperti wanita karir biasanya gitu. Dan kemudian dari pandangan orang lain, Indonesia itu masih kerap kali melihat pasangan yang nggak punya anak itu aneh gitu. Itu juga Iya. menurutku pengaruh negatif juga buat hubungan aku sama istri aku gitu. Orang lain lihat aku nggak punya anak kayak aneh gitu sih. Mungkin kayak gitu ya. Oke, oke. Benar juga sih. Kadang stereotip masyarakat sekitar itu mempengaruhi kita juga. Meskipun itu eksternal, tapi itu benar-benar mempengaruhi kita juga sih. Oke, oke, oke. Iya, Tadi sebelumnya kamu udah pernah bahas soal kayak kamu prefer punya anak hasil hasil dari darah sendiri, bukan adopsi atau apa. Di pertanyaan bener. selanjutnya, di pertanyaan selanjutnya ini, menurut Phil, apakah Phil ingin menjadi bapak bagi anak Phil sendiri? Dan di mana tuh kayak itu tuh anak hasil usaha kamu sendiri gitu, kayak ada hubungan intim antara kamu dengan pasangan kamu gitu. Kenapa sih kayak Iya lahir kenapa ya, kamu iya lebih lahir. milih lahiriah? Kenapa kayak kamu lebih milih anak dari hasil lahiriah kamu? Kenapa nggak coba adopsi atau apa gitu? Nah, sebenarnya ini aku pernah diskusi juga sama temen aku. Kalau temen aku itu dia memilih anak adopsi, bukan anak lahiriah. Justru dia bilang banyak kasus-kasus seks di luar nikah dan melahirkan anak, anaknya ditaruh di panti asuhan, nggak ada pengasuhnya. Nah, dia tuh lebih suka memilih untuk adopsi aja daripada lahiriah. Tapi kalau aku sendiri tuh lebih cenderung ke lahiriah, meskipun aku nggak nolak untuk adopsi anak.
Kenapa lahiriah? Karena balik lagi ke pandangan orang tua dan adat. Kalau di adat kita, pandangannya itu anak lahiriah dianggap seperti lebih apa ya? Balik lagi emang ke pandangan masyarakat sih. Pandangan masyarakat sekarang itu nggak tahu di 10 tahun ke depan gimana, tapi pandangannya masyarakat kalau lahiriah itu lebih berharga, lebih apa? Namanya juga masyarakat ya, stereotip masyarakat. Iya. Seperti itu mungkin. Makanya aku lebih prefernya lagi-lagi ke lahiriah gitu. Oh, oke 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 oke. Memang memang kita apalagi adat Batak lah ya. Kita tuh memang kita kayak apalagi pressure kita dari orang-orang internal kita sendiri juga kadang kalau kita milih untuk adopsi kan bakalan kayak dipandang berbeda gitu. Padahal itu kan keputusan Iya, kita juga kan. Tapi pengaruh keputusan kita, masyarakat. Iya, benar. benar. Oke. Tadi kalau misalnya tadi kan Phil udah bilang kayak tidak menutup kemungkinan untuk adopsi ya kan. Ya juga kan. Nah, Hmm. tapi kalau kita balik lagi bahas soal child free, kira-kira ada nggak apa aja sih faktor, kalau bisa diperjelas apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Phil untuk memilih child free atau enggak child free? Kalau child free apa faktor-faktornya? Kalau pilih kalau enggak, kalau non child free apa faktor-faktornya juga gitu? Kalau aku memilihnya tuh non child free ya, berarti. Iya. Oh, Mm. faktor-faktornya itu karena pertama eh, ini tertulis dalam Alkitab juga sebagai orang Kristen, di mana kita itu ditulis bahwa kita harus mengembangbiakkan manusia dan mempopulasikan isi bumi ini. Iya. Jadi em, manusia itu harus terus berlanjut hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang aku percayai dan kamu percayai. Nah, kemudian dari faktor secara nasional, memang angka kelahiran Indonesia itu meningkat. Jadi em, bukannya aku mendukung untuk meningkatnya lagi, tapi aku justru ingin aja sih tergabung untuk kontribusi meningkatkan angka kelahiran. Itu Iya. nggak jelas sih. Terus faktor-faktor yang mendukung lagi, aku ngerasa aku pasti suka sih kalau ngeliat anakku lucu-lucu gitu kan, mirip sama aku sama pasangan aku gitu kan. Kayaknya kayak keren aja sih. Keren sih punya anak, Cok. Keren, Cok. Jujur Iya. keren. Oke, 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 oke. Tapi misal gini, misal nanti Phil punya pasangan dan officially menikah gitu. Awalnya sebelum menikah nih kayak pasangan kamu nanti bilang, ya kita punya anak aja gitu. Tapi sedangkan nanti pas udah nikah nih, kamu udah nikah nih. Tiba-tiba pasangan kamu bilang kayak, aku maunya kita child free. Oke. Terus gimana sih? Hmm. Gimana sih? Oke. Gimana sih kamu sebagai kepala keluarga nanti menghadapi tekanan atau pertanyaan dari eksternal atau lingkungan melihat misalnya ada pasangan kamu yang udah child free ini kan kamu kan non child free kan? Kamu pengen punya anak. Tapi misalnya pasangan kamu nanti maunya child free, gimana cara kamu menanggapinya gitu loh. Terkhusus Oke, kalau jadi kalau terkhusus kalau misalnya nanti keluarga atau lingkungan sekitar yang ngepres memberikan tekanan atau pertanyaan kayak gitu. kalau kondisinya kayak gitu, pasti sebelum nikah atau sebelum propose nikah lamaran dia, aku tuh pasti tanya dulu juga kayak lebih ke diskusi sehat antara berdua. Ya. Hmm. Em, Kamu tuh mau child free atau enggak sih gitu. Dan pembahasan ini tuh harus berlanjut, gak bisa cuman di hari itu doang, gak bisa mut-mutan jawabannya, gak bisa pikir sepihak aja jawabannya, tetap berlanjut gitu. Em, kan kelihatan gitu kalau dia jawabnya serius atau enggak. Nah, kalau dia jawabnya serius gak mau misalnya, aku hargai keputusan dia. Tapi aku bakal coba untuk bernegosiasi lagi ke dia. Kamu mau nggak punya anak sampai tahun keberapa kita nikah? Kalau misalnya kamu mau kerja dulu, kamu mau explore diri kamu dulu sampai kamu udah puas di tahun ketiga goal kamu, nanti tahun ketiga kita bisalah bikin anak. Nah, maksudnya kita coba untuk Ya. memiliki anak gitu ya. Nah, Ya. untuk keluarga sendiri ya, keluarga Batak Karo itu pasti sangat mendukung pasangan punya anak itu udah jelas banget sih kayaknya. Iya, iya. Heeh.
Itu sih bener-bener. Wah, kita kalau misalnya ambil dari kita kayak suku gitu, kita tuh kayak gak tahu ya. Tapi kita tuh kayaknya wajib gak sih punya anak buat Wajib meneruskan. ditanyain Iya, terus, kita tuh itu tuh salah satu ditanyain hal terus. hal yang wajib gitu. Itu udah gimana ya? Dibilang sakral nggak, tapi emang wajib gitu. Sakral nggak sakral gitu, Udah. ya kan? Oke oke. Makanya susah kan. Iya. Kalau menurut Phil sendiri kayak sebenarnya child free itu banyak faktor kan. Bisa nggak sih ada faktor kayak trauma yang dialami saat kecil gitu, kayak dia tuh memilih untuk child free karena trauma yang dia rasakan gitu saat dia kecil gitu. Memungkinkan nggak alasan itu dipakai atau muncul gitu? Itu sebenarnya mungkin banget ya, bahkan ada temanku sendiri yang kayak gitu. Oh, oke. Menariknya ada temanku sendiri. Jadi alasan teman aku mau pilih child free di usia muda, di usianya kayak kita 19 tahun, karena dia itu dari kecil udah merasakan broken home. Orang tuanya itu Oke. nggak akur, dia nggak dapat kasih sayang. Nah makanya balik lagi, kalau aku mau nikah dan mau punya anak, aku juga harus mikir gimana cara mengasuhnya, memberikan dia kasih sayang. Ibunya terutama harus paling sering bahkan kasih sayang. Kalau bapaknya nggak terlalu sering. Menurutku harus kayak gitu. Nah, karena Hmm, aku nggak mau juga anakku nggak mau punya anak. Ya, kalau kita punya anak kan harus berlanjut terus lainnya. iya Kayak gitu iya. menurutku. Tapi memang Mm-mm. trauma itu parah sih. Pengaruh dari trauma itu memang Itu iya, berkelanjutan. serem banget sebenarnya. Sumpah. Iya. Itu Iya, selain bisa kena ke fisik, bisa kena ke mental, dan berkelanjutan itu susah susah sembuhnya. Kayak iya gitu tuh susah. susah. Oke, oke, oke. Thank you, Emang thank you informasi dari teman-teman. Oh, berarti sebenarnya teman-teman Phil juga banyak juga gitu ya yang kayak udah mulai bahas kayak child free atau enggak gitu ya. Itu kayak udah gimana ya? Kalau menurut aku sekarang aku ngeliat anak-anak muda yang kayak ya udahlah nanti aja lah bahas kayak gitu. Cuman kalau misalnya ngeliat lingkungan pertemanan Phil yang kayak udah mulai bahas-bahas, berarti sehat lah ya, kayak aktif gitu loh, kayak nggak sekedar yang buta akan child free gitu kan? sebenarnya kalau di lingkungan gua sendiri tuh jarang sebenarnya bahas child free. Cuman mention sekali dua kali, tapi ya sama kayak lu kok. Sama kayak lu, kayak mereka masih belum mikir lah soal child free. Gue juga, lu juga kan. Nah, Iya. temen gue ini emang terspesialkan karena dia punya traumanya tadi itu. Dia Iya. makanya langsung mention, aku nggak mau punya anak. Gitu. Dia Oh. langsung stop, gak mau punya anak. Oke, oke, Gitu. oke, 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 oke. Gimana nih tanggap misalnya, kalau misalnya Pial punya temen kayak gitu, stigma apa sih yang muncul misal dari Pial tersendiri gitu? Stigma apa sih yang muncul ke mereka yang milih untuk child free gitu? Ada nggak sih kayak sepintas mikir kayak kok dia berani beda daripada kita gitu, yang kayak kita ya punya anak gitu loh, gitu. Ada nggak sih kayak stigma yang muncul gitu terhadap mereka mereka? Oke, kalau pertanyaan itu pertanyaan bagus. Aku juga suka. Dan sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga, aku sebenarnya menolak mereka yang memilih child free. Karena Hmm. em, balik lagi sebenarnya ke ayat Alkitab tadi, kalau kita tuh harus mempopulasikan dunia gitu. Sebenarnya aku juga nggak masalah kalau mereka mau adopsi anak, mereka nggak mau melahirkan kan mungkin buat perempuan tuh susah ya melahirkan. Tapi adopsi anak membahas mengasuhnya itu itu juga mulia kok sebagai orang tua. Dan kalau mereka pilih sama sekali nggak mau punya anak gitu ya, eh apa sih yang mereka mau kejar di dunia gitu? Itu pertanyaan aku sebenarnya. Kayak mereka tuh, ini sinyal gue jelek ya? Aman, Pak, aman. Halo, masih kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oh ya, oke. Jadi gue sampai mana ya? Kita bahas soal stigma ya. Gimana sih menurut lu gitu, stigma-stigma terhadap diri lu kepada orang-orang yang beli chat free gitu? Oh iya ya. Ya, jadi sebenarnya gak bisa dipungkiri, gue tuh menolak untuk orang-orang yang melihat child free sebenarnya. Karena Iya. apa ya? Karena lagi dari stigma orang tua gue yang apa yang harus punya anak gini lah gitulah. Dan balik lagi kayak Alkitab yang harus mempopulasikan isi dunia lah. Tugas manusia dari kejadian kan. Dan Iya. menurut gue kalau lu pilih adopsi pun juga nggak apa-apa gitu. Itu juga mulia sebagai orang tua gitu.
Karena lu mungkin perempuan, lu capek untuk melahirkan, lu takut kondisi lu mati juga. Oke, it's okay itu ada child. Tapi jangan child free gitu. Apa sih yang lu mau kejar di dunia ini sebenarnya? Sebenarnya itu tuh kayak lu pengen mencari kebebasan kan dengan gak punya anak. Tapi Iya. lu yakin bisa dapat kebebasan itu. Dan eh, menurut gue punya anak itu juga menjadi punya teman gitu. Kalau kita gak punya orang yang kita bisa percayai, atau maaf-maaf orang tua atau orang dekat kita udah meninggal, ya kita cuma bisa punya anak gitu yang bisa kita rely, bisa jadi motivasi hidup juga itu gara-gara anak loh. Banyak orang tua itu yang punya motivasi hidup, motivasi bekerja ya karena anaknya gitu. Makanya punya anak itu juga bukannya hal yang jelek banget menurut gua. Kayak gitu sih. Oh, oke oke. Benar banget sih. Tadi bahas soal kayak anak juga bisa jadi temen kan. Itu memang kelihatan sih. Bahkan dari keluarga pribadi juga. Jadi terkesannya kita bersama orang tua tuh bukan kayak anak ya kita memang ininya kayak anak dan bapak gitu. Cuman misal orang tua dan anak. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lingkup keluarga kita tuh udah kayak temen gitu. Jadi kita yang enggak yang kayak tanpa ada Iya, batasan gitu tetap hormat sama mereka mereka juga bisa nge-treat kita juga baik kita tadi tadi kan kamu ada bahas soal yang kayak nanti pas kita misal ada keluarga yang meninggal kita tuh kan punya anak gimana sih menurut kamu nanti kayak separah apa sih kalau misalnya nanti kita memutuskan untuk nggak punya anak di masa tua gitu kayak kayak kamu tadi bilang kayak nanti mati kita cuma punya anak gimana sih kalau misalnya nanti kita tua dan kita memilih untuk nggak punya anak gitu kayak ya kira itu makanya nggak mikir sampai sana orang-orang child free, bodoh. Maaf ya, maaf, maaf, maaf. Sorry, sorry kasar. Nah, kalau misalnya udah tua nih, nggak punya orang-orang siapa lagi terdekat, kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa semua teman kita sekarang itu bakal berlanjut sampai di masa depan kan? Satu dua iya lah paling yang kepegang, nggak semuanya lah. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau kita nggak punya orang-orang yang dekat lagi, kita mau ke siapa kan? Kita paling ke panti jompo ditaruh pemerintah. Makanya iya menurutku punya anak itu juga bisa merawat kita juga gitu. Kayak gitu sih, itu penting sih sebenarnya. iya iya. Oke, oke. Memang, memang itu sih yang agak jadi bahan pikiran kita yang kayak kadang jadi bahan yang kita tolak gitu. Kayak kita kan hidup itu ya kita palingan sehat ya paling paling jauh umur-umur manusia sekarang 60 juga udah sakit kan. Kalau kita Iya, ada kalau banyak. kalau kita nggak punya anak gitu. Terus kita kayak siapa pertama kita memang nanti bakalan diurus sama anak kita. Tapi buat orang-orang yang milih child free itu kayak mereka tuh pernah nggak sih kepikiran sampai ke usia mereka nanti gitu yang udah lanjut gitu loh kayak mereka kayak mikir nggak mau punya anak ya sekedar gitu aja dikira dia bakalan sehat terus atau gimana gitu kan Makanya, oke oke berarti eh berarti kamu salah satu yang menolak child free juga. iya aku sih memang memang kita harus nikah kita harus punya anak kita tuh harus punya anak itu salah satu hal yang memang harus gitu makanya kadang gimana ya kadang kalau child free yang child free yang aku terima cuman kalau memang dia memutuskan mengabdi kepada Tuhan sebagai romo sebagai biarawati suster Oh itu ya, kita memang ya, itu kita memang terima karena memang itu sudah keputusan yang terima, terima. itu memang cuman kalau misalnya child free karena rasa gue sendiri atau nggak karena apa itu aku nggak terima karena kayak itu kan udah kayak kau bilang sih ada di perintah Tuhan beranak cuculah dan penuhilah bumi ya udah Ah, ah. kita jalanin perintah Tuhan udah gitu aja makanya kayak ya sekedar punya dua anak satu anak kenapa sih emang gitu Iya kok, nggak apa-apa kok gitu. iya gimana kalau misalnya di misalnya nanti ada keluarga ada keluarga atau teman-teman Phil deh di lingkup terdekat gitu kayak dia tuh punya pandangan yang berbeda dengan Phil soal child free gimana sih kau pandangan gimana sih cara kamu tuh menjaga hubungan sama orang yang berbeda pandangan dengan kamu Oke, soal menjaga hubungan dengan orang yang beda pandangan, iya baik lagi emang kita ini negara Indonesia, negara hetero, jadi tuh iya banyak orang-orang berbeda juga ya. Kita hidup beda agama, beda pandangan, beda pilih Anies atau Jokowi. Kita tuh udah terbiasa lah hidup berbeda gitu. Jadi ya ya kalau kita temenan sama yang beda pandangan child free juga, menurutku juga nggak masalah sih. Ya udahlah keputusan dia.
Em, aku nggak maksakan dia untuk punya pandangan seperti aku, tapi sebagai teman yang baik ya aku ngomongin aja. Tapi kalau dia ujung-ujungnya nggak mau, ya terserah dia. Kayak gitu aja sih aku. Oke, 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 oke. Kalau begitu, kita sebagai kaum-kaum yang harus punya anak, gimana sih pandangan kamu tentang memiliki anak itu? Kayak apa yang baru bisa dikatakan kalau emang kamu tuh udah punya anak gitu? Maksudnya kayak gimana ya? Apa sih pandangan kamu tentang memiliki seorang anak gitu? Pandangan memiliki seorang anak. Iya, Dalam hal apa ini maksudnya? misalnya anak punya anak itu menurut kamu tuh hal gimana ya? Hal yang sakral, wajib atau memang harus banget kah gitu? Oh, Atau memang itu kayak sekedar kayak ya udah gitu? memiliki anak itu menurut aku eh secara lahiriah ataupun kita pilih adopsi, menurutku itu aku nggak bisa bilang strongly agree, tapi aku bilang agree aja Ya, sih. Paham agree nggak? aja. Oke. Aku nggak strongly agree tapi agree gitu. Iya, mungkin gitu sih jawaban aku. Oke, oke, oke. Jawaban yang menarik. Berarti kalau misalnya kita bahas soal anak nih, aku kan tipe yang kayak punya anak, ya kalau nggak dua ikut program pemerintah KB, kalau nggak tiga, dua cowok satu perempuan. Jadi biar kayak ada yang nerusin marga juga kan, harus kan, apalagi kita Batak kan. Kalau kalau Vial sendiri Mm-mm. gimana? Kayak udah kayak ada nggak sih kayak kepinginan gue harus punya anak misalnya gue harus punya anak berapa dan kayak harus ada sih misalnya ganjil yang dominan itu laki-laki atau perempuan gitu kalau Pial sendiri aja. Dem, kayaknya suara lu kekecilan ya, Dem. Halo, halo, halo. Halo, ya, Nah, dengeran? oke. kalau dari kalau dari gue pribadi kan gue mau punya anak kan dan gue bakalan punya anak ya kalau nggak dua tiga gitu. Kalau lu sendiri gimana, Oh ya, mau punya berapa gitu? kalau Gus, oh, untuk pilihan anak ya, kayaknya gua dua deh, ngikutin keluarga kita aja, coba. Dua, oke. Jadi dua ini gimana? Satu cowok satu cewek atau dua cowok atau dua cewek gitu? Eh, apa ya? Bingung gitu. Sedapatnya aja lah, nggak masalah lah. Sedapatnya, sedapatnya aja yang penting Sedapatnya dua. dua sih ya. Kalau tiga nanti lagi lah mungkin. Oke, 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 oke. Atau Seru, seru. empat. Empat set. Banyak banget ya. Erlan langsung. Erlan langsung gitu. Erlan aja lima. Empat ya? Empat aja. Oh, empat Iya. deh. Lupa empat. Oke, berarti berarti kita sebagai Gen Z, kalau dari kita sendiri, kita berdua memilih kalau memang child free itu nggak. Kita menolak child free. Kita anti child free. Menolak, menolak, Kita menolak menolak. kaum kaum Nggak setuju. keras, kaum keras. Kita menolak. Keras. Iya Oke, sih, gitu. oke. Palingan segitu aja sih pertanyaan kita soal child free. Kira-kira ada Oke, nggak mau thank mungkin you. dari kamu pribadi? Closing statement ya. Oke, boleh kasih kasih closing statement gimana? Kalau menurut gue, eh, child free itu balik lagi ke keputusan orang-orang. Terserah kamu mau ambil child free atau enggak. Yang penting em, kamu harus pikir panjang. Hidup kamu itu enggak cuman tentang goals dan ego kamu. Eh, masih banyak kesempatan yang di luar ekspektasi kamu gitu dalam hidup. Punya anak salah satunya mungkin. Kayak gitu dulu. Makasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti udah ketemu Terima pasangannya, kasih. udah ada pasangannya belum? Masih PDKT. Masih PDKT? Hai. Wah, ke. Cewek lo gimana? Aman lah cewek gue. Cewek gue aman. Pokoknya kalau nggak sama gue jadi suster aja dia nggak boleh sama yang lainnya. Suster apa maksudnya? Suster perawat Dia atau dia suster kan Katolik, Katolik? Katolik, Katolik, men. Lu Beda agama lagi.
Lu kenapa ngajar Katolik mulu sih anjir? Oh, dapat Katolik. Iya, iya di Atma Jaya Katolik semua ya. Lupa anjir. Iya. Kita closing dulu, closing dulu. Terima kasih telah berkenan menjadi Oh informan iya, saya. terima kasih untuk Demas udah mewawancarai saya di jam 11.12 malam ini. Semoga recording ini menjadi berkah dan tugas Demas cepat selesai dan mendapatkan nilai bagus. Amin. Amin. Amin, amin. Amin.